Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uzhar Channel. Saudaraku, hari ini saya mendapatkan tamu dari Padang, dari Universitas Andalas. Saudara Luki Zamzami. Beliau adalah dosen di jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas, dan kebetulan sekarang menjabat sebagai pembantu dekan 1. Dan hari ini beliau bertamu. Kebetulan beliau jalan-jalan ke Bukit Tinggi dan mampir di sini. Dan Uzhar Channel mengambil kesempatan ini untuk sedikit wawancara dengan beliau, khususnya nanti tentang karir beliau dan S3 di Jepang. Insya Allah nanti akan ada manfaatnya untuk anak-anak muda kita, mahasiswa kita. Ayo kita wawancara dengan saya mau wawancara sedikit. Barangkali wawancara ini nanti bisa sebagai motivasi bagi anak muda kita, mahasiswa, dalam menapati karirnya, dalam mencapai cita-cita anak-anak muda kita. Kalau boleh, Saudara Luki ceritakan sedikit tentang biografi lah, waktu SD, SMP, SMA, lalu kuliahnya di mana, S2-nya di mana, S3-nya. Kita persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau dalam sejarah kehidupan memang panjang ya, ya mulai dari di mana lahir, kemudian pendidikan ya. Ya, kebetulan saya orang Minang, ya, asli Minang. Minangnya di mana Pak? Ya, saya kelahiran Kotonan Gadang di Payakumbuh. Lahir Kota Gadang ya? Kotonan Gadang Pak. Jadi sejak kecil sebenarnya saya sudah dibawa oleh orang tua untuk merantau ke Pulau Jawa, Jakarta ya? Jakarta ya. Artinya emang sudah ada pengalaman untuk melihat sesuatu yang baru dari kampung sendiri. Nah, jadi kalau dari pendidikan saya SD, SMP, SMA itu di Jakarta. Iya, di Jakarta. Dan alhamdulillah saya melanjutkan kuliah itu ya mungkin dengan sudah jalannya mungkin ya saya kuliah di Universitas Andalas ya. Saya mengambil waktu itu jurusan antropologi. Ya, sebenarnya kalau dari pilihannya sebenarnya bukan pilihan pertama ya, karena saya dulu waktu SMA itu jurusannya IPA. Jadi saya ambil ya pilihan kedua yaitu antropologi, ya basis IPS ya waktu itu. Nah, jadi ya mungkin karena itu sudah jalannya dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan. Nah, kemudian berkaitan dengan S2 saya tahun 2008 sampai 2009, sekitar 1,5 tahun saya menjalani S2 dengan PhD. Sebentar bro, kan tamat di antropologi tahun 2002. lalu masuk kerja di UNAN. Ya, di UNAN Tahun berapa? Saya mengikuti CPNS dosen tahun 2004. 2004 kemudian menjadi dosen tetap itu 2005. Terus tahun 2006 ya, kemudian tahun 2008 saya S2 lagi. S2 Ya, melanjutkan S2 di Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia. jurusannya Antropologi Sosiologi. Ya, saya menjalani 1,5 tahun dengan waktu itu topik yang saya ambil pada tesis saya itu berkaitan dengan antropologi maritim tentang nelayan. Iya. Nah, kemudian terkait dengan
pendidikan S3 Pak ya. Ya S3. Ya, Tahun berapa S3? ya, Setelah cukup. mengabdi ya di jurusan dulu ya. ya, Jadi sekretaris jurusan. ya setelah kembali dari S2 itu saya mengabdi, kemudian Di jurusan? diamanakan di jurusan menjadi sekretaris jurusan, kemudian jadi kepala laboratorium antropologi, dan juga banyak jabatan lain lah yang sebenarnya Di KKN juga ya? Ya, juga di KKN ada. Nah, kemudian setelah itu tahun 2016 saya mendapatkan, sebenarnya tidak terduga sebenarnya ya, karena saya waktu itu tahun 2016 belum terpikir untuk S3 ya, karena masih juga berkutat dengan jabatan waktu itu sekretaris jurusan, sehingga apa yang menjadi pilihan waktu itu untuk melanjutkan S3 ya, dengan hal yang tidak terduga. Ya, hal yang tidak terduga itu sebenarnya saya waktu itu ketemu dengan salah satu profesor yang ada di Jepang, itu datang ke FISIP. Siapa itu? Waktu itu namanya Profesor Akifumi Wabuchi. Jadi dia kenal dekat dengan dekan FISIP waktu itu, Profesor Alberti. Dan waktu itu saya tidak terduga ketemu beliau, ketemu si profesor dari Jepang itu, dan setelah lama dia menawarkan suatu beasiswa, sebenarnya beasiswa yang sebenarnya saya juga tidak tahu itu beasiswa apa, tapi dia menawarkan berminat atau tidak gitu kan. Jadi beasiswa namanya itu waktu itu namanya JSPS ya, JSPS itu Japan Society Promotion of Science, itu dibiayai oleh pemerintah Jepang. Nah, jadi dalam program dissertation PhD. Tahun pertama sebenarnya Ini di Universitas apa? ya, si profesor itu dia berasal dari Tokyo University of Marine Science and Technology. Jadi kalau disingkat itu TUMSAT namanya universitasnya. Nah, jadi profesor ini menawarkan beasiswa yang sebenarnya agak beda dengan beasiswa lain. Jadi beasiswa ini hanya 3 tahun saja. Oh, 3 tahun ke S3 ya? 3 tahun, jadi emang cukup ketat gitu. Dan juga kata beliau itu seleksinya emang ketat ya. Tahun pertama tahun 2016 itu sebenarnya saya sudah mendaftar tapi gagal waktu itu. Kemudian diulang lagi, beberapa bulan kemudian diulang lagi untuk mendaftar, dan itu alhamdulillah waktu itu saya dinyatakan lulus untuk mendapatkan beasiswa. Nah, hal yang penting sebenarnya kalau dalam kuliah di sana itu sebenarnya ya di luar negeri, Jepang ya, kita perlu belajar pertama itu bahasa Inggris ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa Jepangnya, Bahasa Jepang ya. Tapi bahasa utama ya bahasa Inggris. Ya, tapi bahasa utama untuk kuliah, untuk disertasinya adalah bahasa Inggris. Dia Pak. Jadi alhamdulillah lah saya sudah punya bekal sebenarnya. Karena waktu itu saya coba tes IELTS ya. Tes bahasa Inggris. Ya, tes IELTS itu sekitar 6,5 saya. Oh, tinggi ya. Ya, saya. Dan juga TOEFL saya sudah 600-an gitu. Saya sudah. Jadi kalaupun tidak diterima di Jepang, bisa ke tempat lain di luar negeri. Iya, bisa ke tempat lain, bisa ke Eropa, bisa ke Australia, bisa ke Singapura ya. Tapi ya yang sebenarnya mungkin itu sudah jalannya ke sana, karena juga saya ketahui bahwa orang Jepang itu susah juga belajar bahasa Inggris. Ya, belajar bahasa Inggris itu Susah ya. juga ya. Iya, sama seperti Malaysia kan. Nah, kalau Malaysia itu kan bahasa Inggrisnya itu seperti kita gitu, lebih bagus kita ngomongnya gitu.
sama seperti orang Jepang. Iya. Orang Jepang itu kadang-kadang dia mengerti bahasa Inggris, kadang-kadang tidak, dan belepotan gitu ya. Iya. Dibandingkan orang Indonesia itu lebih pasti bahasa Inggris. Jadi di segi bahasa tidak ada masalah, di segi dengan pembimbing tidak ada masalah. Itu faktor yang utama sekali sebenarnya. Jadi kalau dalam kuliah S2, S3 itu faktor pembimbing sangat dominan dalam perkuliahannya, karena yang menentukan kelulusan kita juga pembimbing ya. Nah tapi memang tergantung kita kan, kalau kita kuliah S2, S3 di luar negeri itu sebenarnya faktor non teknis yang sangat berpengaruh. Faktor non teknis itu misalnya kalau sudah berkeluarga, atau biaya ya, kemudian apalagi motivasi, itu kan di luar teknis ya. Kalau teknis seperti kuliah, seperti bimbingan itu wajar. Tapi yang sangat mempengaruhi kita kuliah di adalah faktor non teknis itu. Itu sekitar, kalau saya lihat itu sekitar 60-70 itu sangat berpengaruh. Soal keluarga ya. Ya, apalagi kalau sudah berkeluarga ya, kalau bisa kita bawa keluarganya biar kita lebih fokus juga. Kemudian kita bisa kalau ada sesuatu masalah kita bisa konsul dengan keluarga kita, dengan istri kita kan. Kalau kita tertekan secara dalam kuliah ketika jauh dari keluarga ya susah gitu. Tapi Lucky tidak ada masalah ya menamatkan studi ya. Ya, karena tahun. fokus 3 tahun dan juga waktu itu dengan beasiswanya penelitiannya di Indonesia. Ya, jadi penelitiannya itu harus di Indonesia. Itu masalah apa? Ya, tetap juga saya fokus karena kajian saya antropologi maritim yang berkaitan dengan kelautan. Jadi ada hubungannya dengan S2 dulu. Jadi saya lebih fokus ke S3 itu adalah persoalan bagaimana kearifan lokal nelayan. Ya, saya waktu itu melakukan penelitian di daerah Tiku Agam, ya, di Provinsi Sumatera Barat. Dan ya ini menjadi bahan juga buat universitas di Jepang itu, ya dia melihat bagaimana perkembangan maritim di Indonesia. Iya. Ya, dilihat dari budaya, dilihat dari sosial, dilihat dari ekonomi. Nah itu memang tujuan dari beasiswa itu adalah bagaimana mempromosikan sebenarnya kondisi sosial budaya ekonomi Indonesia ke dunia gitu. Ya, sehingga mereka membuat program-program yang harus diambil oleh peserta beasiswa. Jadi dia berikan beasiswa tidak diikat dalam artian artinya nanti ini bermanfaat untuk Indonesia. Indonesia dan juga untuk pemerintah Jepang ya. Karena intinya adalah mereka promosi gitu ya, promosi keilmuan, ilmu pengetahuan, dan juga kalau kaitan dengan teknologi ya itu sangat penting ya. Terus perkuliahan tidak ada masalah ya, dengan pembimbing sehingga bisa menambahkan waktu dengan mendukung semua. Terus biaya dari Jepang ya? Ya, Itu jadi biaya waktu itu semua dari Jepang. Jadi selama 3 tahun. Selama 3 tahun, dan juga ada waktu pertengahan tahun itu, tahun kedua itu saya dikirim ke Australia. Oh, ke Australia kan? Ya, ada dalam seminar internasional. Oh ya, jadi saya harus presentasi. Ke mana? Di Melbourne? Ya, Sydney? Waktu itu ke Melbourne tahun 2017. Jadi saya harus hadir sana dengan biaya yang sudah mereka bayar dari Jepangnya. Ya, jadi kita tinggal pergi aja ke sana. Itu kalau boleh tahu berapa satu semester di itu semuanya masuk uang kuliah diberikan atau uang kuliah? Ya, kalau uang kuliah mereka sudah bayar ke universitas, tapi yang kita dapatkan waktu itu adalah ada uang saku
kemudian ada biaya asrama. Jadi kalau untuk SPP kemudian untuk yang lain itu mereka sudah keluarkan. Yang penting cukup lah ya. Ya. Dan bersisa sedikit ya, untuk keluarga. Ya kebetulan ini kebetulan mata uang di bank itu kan lebih besar daripada Indonesia. Iya. Sehingga kalau kita pandai-pandai berhemat ya, nggak banyak jajan di sana, kita bisa bawa ya lebih lah Pak. Alhamdulillah. Tapi kuliahnya di kota Tokyo? Ya Kyoto? kebetulan saya kuliahnya di kota Tokyo sekali. Tokyo, yang ibu kota ya? ibu kota. Yang super sibuk ya? Super sibuk ya. Yang terkenal dengan kereta api cepatnya ya, dengan kenyamanan transportasi, kenyamanan jalanan ya, itu ya kan berbeda kalau misalnya di daerah lain seperti di Kyoto atau Nagoya atau Yokohama, itu kan biasa di pinggiran Itu Tokyo. dipisah oleh laut antara Tokyo dengan Kyoto, Yokohama. Iya, iya, iya. Ya, kan ada berbagai pulau ya. Jadi Tokyo itu termasuk yang pulau yang besar sebenarnya. Terus di Jepang samping kuliah pergi nggak ke kota-kota lain? Ya waktu itu karena saya pingin hemat. Ya. Jadi emang saya cuman hanya di dekat-dekat Tokyo saja, misalnya di Yokohama. Yokohama kan kota lain ya? Ya, Yokohama. Berapa jarak? Sekitar 1 jam 2 jam. Naik pesawat cepat. Naik kereta api ya, nyaman sekali. Nyaman sekali. Ya, nyaman. Kemudian juga ke Tsukuba, ada Tsukuba. Kemudian ada juga ke daerah pegunungan, ada salju ya, kalau mau melihat salju ke sana. Jadi kalau ke daerah lain saya belum coba karena juga harga transportnya agak mahal. Ya agak mahal. Tokyo itu kotanya bersih. Bersih sekali Pak. Jadi kalau misalnya ada yang berminat ke sana, itu memang ya kenyamanan sekali yang sangat kita rasakan ya, sangat kita rasakan ya. Penduduknya ramah. Penduduknya dikatakan ramah, tidak ada masalah. Tapi cuek ya. Tapi ya karena mungkin karena kota maju ya, negara maju ya, individual lebih nampak daripada seperti kita kekeluargaan ya, gotong royong mungkin lebih kelihatan di sini ya. Tapi di sana individual ya. Mungkin kalau kita tidak sapa ya, mungkin mereka tidak mau nyapa juga ya. Itu ya. Ya. Terus selesai kuliah tahun 2000. Ya, saya selesai kuliah tahun 2019, jadi sekitar 3 tahun lah saya selesaikan. Kembali dari situ mengajar lagi. Ya, alhamdulillah waktu sudah selesai ada acara di Bogor waktu itu. Jadi ada alumni-alumni yang masuk dalam beasiswa itu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya dapatkan penghargaan dari Jepang gitu, untuk hadir ke sana ke Bogor untuk mendapatkan medali sebenarnya. Ya, penghargaan Terkait dengan kuliah S3 tadi. ya, terkait dengan kuliah S3 dan juga beasiswa apa ya, terbaik lah ya. Termasuk peserta yang terbaik gitu untuk pada masanya ya, 2019. Untuk mahasiswa di Jepang. Ya. S2, S3. Ya, untuk S3 itu. S3 aja ya. Terus kemudian mengabdi di jurusan kembali. Ya, tahun 2019 saya sudah kembali ke kampus. Saya mengabdi, mengajar setahun ya. Alhamdulillah juga saat ini ada amanah juga. Dipercaya ya. Ya, jadi ya namanya kalau di kampus itu wakil dekan 1 ya. Ya, baru beberapa bulan saya diamanahkan ya, mudah-mudahan tetap amanah lah. Amin ya Allah. Sampai 4 tahun ya. Terus satu pertanyaan lagi. Tadi kan dari dosen ya, dari PNS.
Lalu bagaimana peluang-peluang S2, S3 ke luar negeri itu untuk yang non PNS? Ya sekarang kalau dari apa beasiswa yang dari pemerintah Indonesia banyak sebenarnya. Ya, sebenarnya. Ada namanya beasiswa unggulan ya, unggulan dari Dikti sendiri. Pusatnya Dikti ya. Ya, itu bisa siapa saja yang bisa ambil beasiswa, bukan hanya dosen, Iya, tapi ya. bisa non dosen juga, dari umum bisa. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya ya kalau beasiswa itu harus ada syarat yang harus penuhi ya. Itu yang penting ya. Pertama itu adalah mungkin bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, dengan TOEFL, IELTS yang agak sudah ada standar angkanya itu harus dicapai. Ya, itu yang penting itu. Ya. Dasar pertama. Dasar pertama, dan kemudian secara conversation mungkin percakapan bisa bahasa Inggris lebih baik kan. Ya. Karena ketika diseleksi ya juga harus bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Iya. Ya, itu syarat biasanya. Jadi emang kalau saya lihat kalau di Jepang banyak beasiswanya. Banyak ya. Ya. Baik dari pemerintahan Jepang sendiri. Ya itu. Jadi kalau misalnya berminat ya yang bukan dosen ya pergi ke Jepang itu banyak beasiswa yang ditawarkan. Tetapi kalau beasiswa Jepang itu syarat utamanya bukan bahasa Inggris, Bahasa Jepang. tapi bahasa Jepang. Iya, iya. Jadi emang harus kuasai dulu bahasa Jepang. Silakan pergi ke Jepang, kemudian ikuti beasiswa itu. Ya, biasanya akan lulus kalau misalnya sudah bisa menulis dalam Jepang, kemudian bicara dalam bahasa Jepang. Jadi bahasa Inggris itu tidak yang utama buat Jepang. Beasiswa Jepang. Iya. Beasiswa Jepang. Iya. Kalau biasa Dikti itu bahasa Inggris. Bahasa sama. Inggris ya. Jadi emang kalau di Jepang itu ya yang utamanya lah bahasa Jepang. Ya, jadi kalau tidak bahasa Jepang dan kita punya kemampuan lebih dari bahasa Inggris ya tidak bisa juga lulus. Iya, iya. Betul. Ya, karena emang di sana bahasa Jepangnya yang prioritas. Dan termasuk kalau beasiswa di Jepang itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali bidangnya, bisa di bidang teknik, bisa bidang farmasi, bisa bidang apa saja. Apalagi punya jaring untuk promotor ya, WMB. Iya, bisa jadi ya kalau misalnya sudah ada jaringan untuk S3 ya, siapa saja bisa. Yang penting bahasa Jepangnya harus bagus itu. Yang penting. Oke, Lucky, ya terima kasih banyak. Alhamdulillah ini insya Allah bermanfaat ya untuk mahasiswa dan anak-anak muda kita yang sedang menuntut ilmu kuliah, dan mudah-mudahan terdoakan Lucky bisa melanjutkan karirnya, mengembangkan karirnya di perguruan tinggi, mengajar utama ya, pengabdian, penelitian, lalu sekarang amanah sebagai wakil dekan ya, wakil dekan 1. Mudah-mudahan ini dapat dijalankan dengan baik, doa kami ya. Oke saudaraku, itulah bincang-bincang kita bersama saudara Dr. Lucky Zamzami. Di belakangnya bukan doktor ya, Lucky Zamzami PhD ya. Ya, dengan saudara Lucky Zamzami PhD. Ya, mudah-mudahan hasil wawancara ini bermanfaat untuk penonton, terutama anak muda mahasiswa. Ada yang menarik ya untuk mahasiswa yang bersemangat untuk kuliah di luar negeri, yaitu bahwa kesempatan kuliah di luar negeri itu banyak sekali. Apakah itu di Jepang, di Australia, di mana-mana. Tapi yang penting khusus untuk Jepang, kalau itu beasiswa Dikti, nah kita dengar tadi, itu yang penting bahasa Inggris, TOEFL, IELTS itu di atas 600. Lalu kalau kita ingin beasiswa dari Jepang, yang dipentingkan bahasa Jepang. Untuk itu siapa yang berminat dapat beasiswa Jepang, maka dari sekarang kursus, banyak tempat kursus ya Lucky ya. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir Lucky, tolong penonton minta subscribe dan like. Ya, kepada para penonton gitu, silakan subscribe
like dan